Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Fatonah dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Ibu Herianti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang konsep dasar konseling yang berisikan definisi, tujuan, ciri-ciri, serta fungsi dari konseling itu sendiri. Definisi konseling itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni definisi secara konvensional dan modern. Definisi konvensional tidak mencirikan tentang penggunaan teknologi informatika, sedangkan definisi secara modern lebih menggunakan teknologi informatika dalam proses konselingnya. Secara konvensional, konseling didefinisikan sebagai pelayanan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara tatap muka, agar konseli dapat mengembangkan perilakunya ke arah lebih maju. Pelayanan konseling ini berfungsi kuratif dalam arti penyembuhan. Dalam hal ini, konseli adalah individu yang mengalami masalah dan setelah memperoleh layanan konseling, ia diharapkan secara bertahap dapat menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, definisi konseling menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ruth Strong, dikutip dari Urya dan Natawijaya 1986. Ia menyatakan bimbingan itu lebih luas daripada konseling, dan konseling merupakan alat penting dari pelayanan bimbingan. Dengan kata lain, konseling itu sebagai tekniknya suatu bimbingan. Selanjutnya, menurut Rogers 1951, ia menyatakan konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan konseli. Tujuannya memberikan bantuan kepada konseli agar konseli dapat merubah sikap dan perilakunya. Setelah definisi konseling secara konvensional, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi konseling modern. Definisi konseling modern merupakan hasil pengembangan konseling dalam abad teknologi, sehingga proses konseling dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informatika. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan konseling itu sendiri. Secara umum, tujuan konseling adalah agar konseli dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan juga kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan dari konseling ini tergantung dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Jones 1995 mengatakan setiap konselor dapat merumuskan tujuan konseling yang berbeda-beda. Hal itu sesuai dengan kebutuhan konseli. MC Daniel mengatakan tujuan konseling itu terbagi menjadi dua, yakni tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek agar konseli dapat menemukan penyelesaian masalahnya sekarang. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah memberikan pengalaman belajar bagi seorang konseli untuk mengembangkan pemahaman diri yang realistis dalam menghadapi situasi baru dan untuk mengembangkan pribadi mandiri yang bertanggung jawab. Setelah membahas tentang definisi serta tujuan, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri konseling. Di sini ciri-ciri konseling ada 5. Yang pertama, konseling sebagai profesi bantuan. Kedua, konseling sebagai hubungan pribadi. Ketiga, konseling sebagai bentuk intervensi. Keempat, konseling untuk masyarakat luas. Dan yang kelima, konseling sebagai pelayanan psikopedagogis. Setelah kita membahas tentang definisi, tujuan, serta ciri-ciri, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari konseling itu sendiri. Di sini saya akan menyampaikan 5 dari fungsi konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Keempat, fungsi pemeliharaan. Dan yang terakhir, fungsi advokasi. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini yaitu memberikan pemahaman kepada konseli, individu maupun kelompok. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini yaitu mencegah terjadinya atau timbulnya masalah-masalah yang akan dihadapi oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengentasan.
Fungsi pengentasan ini yaitu menuntaskan masalah-masalah yang sudah dialami oleh konseli. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan. Di sini, konseling menghasilkan kemampuan konseli untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik dan untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. Yang terakhir, fungsi advokasi, yakni konseling menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami oleh konseli. Baik, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai konsep dasar konseling. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.